Lihat, investor mulai senang di pinggir lapangan. Belum. Oh, belum. Siapa investornya siapa? Masih bisa kebobolan sama tim ecek-ecek kan cuma. Belum panas, Bib. Wah, Habib bilang tim kita ecek-ecek. Wah, hei. Bib, ini tim Palestina, Bib. Yang nggak didanai. Tim aneh. Tim aneh emang tim ente. Kan tadi mainnya sama siapa ya? Liverpool ini. Mereka awal menang Beb lawan ini Beb. Mereka menang 2-0 tadi. Iya, lawan mereka. Kita juga sebetulnya menang udah. Tapi backnya Kan tipis juga selisihnya. 2-2. Udah menang berapa teh? 1-0 ya. Beb, berapa skornya Beb? Sama ya. Habib sini aja, Bib. Dirinya, Bib, biar nggak backlight. Backlight. Kita sini. Backlight ke sono. Habib diri di situ. Nah, enak nih. Ayo, Bib, majuan dikit, Bib. Agak kurang ajar sih kita. Iya. Kemarin apa? Apa kemarin ya? Aduha udah. Aduh, kan udah selesai kan? Kedua lagi. Coba lihat live-nya dong. Lihat live Marwa dong. Kenapa? Wah, jauh banget. Wah, Syu. Wih, oh, betul. Gus Atta suruh ngisi Gus Atta. Habib samping Habib. Ini Habib stop. Habib mana? Habib Solo. Habib Solo. Onasis, sini. Ini ya, Bang. Iya, coba. Oh iya, Bang Tewe Bang Tewe. Apa? Anaba aja langsung saling. Anaba udah. Yes, salam. Alail. Terakhir Alain. Nanti kalau bisa sebelum Coba buka kajiannya kemarin. Iya, lain. izin dulu ya, kamar mandi bentar. Tempel dulu Mas biar kelihatan posisinya, difotoin dulu Mas, dikirimin sebelum dibor ya. Ada. Makasih Mas. Pimpin dulu Beb. Baca dulu. Salim dulu, baca dulu. nanti aja di perusahaan aja. Hah? Ya udah, ayo Bib. Sama Allah. Orang kafir dikasih sama Allah. Orang yang jauh dari Allah dikasih. Tapi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah tunjukkan terhadap kami apa? Jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Orang-orang yang sujudnya nikmat, baca Al-Qur'an nikmat. Sampai di antara orang soleh mengatakan kalau seandainya mereka para raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan di dalam bangun malam sujud berdekatan dengan Allah, maka akan dilepaskan kenikmatan kerajaan dan singgasana yang lainnya hanya untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya anta di antara orang soleh, itu mereka merasa tersiksa karena apa? Merasa tersiksa karena jauh dari Allah. Seperti kita, ya, orang-orang yang goflah itu kalau dekat sama Allah rasanya nggak enak, ya, rasanya sumpek. Kapan nih beres, kapan nih beres. Sebaliknya orang-orang soleh itu mereka nikmati berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mereka bisa seperti itu apaan tadi? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini yang harus kita pinta apa? Nikmat di dalam ibadah, nikmat di dalam dekat sama orang-orang soleh, nikmat di dalam bertawajuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kenapa kita dianjurkan untuk sama-sama dekat sama Allah supaya apa? Tadi nggak datang yang namanya fitnah. Karena fitnah itu bukan hanya fitnah apaan? Istri yang menjauhkan engkau dekat sama Allah. Anak yang menjauhkan engkau dekat sama Allah, harta yang menjauhkan engkau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu namanya fitnah. Makanya fitnah itu bukan hanya segala sesuatu apaan? Sesuatu wah, difitnah orang, bukan. Justru hakikat fitnah ada segala sesuatu yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apaan? Gunakan segala sesuatu tersebut untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita punya media sosial kita gunakan. Ya, saya makanya sering saya sampaikan ya di luar tuh, kalau kita punya media sosial, saya bangga dengan follower saya banyak. Ente besok di banned, diblokir, hilang, apa yang mau ente banggai? Apa namanya, subscriber saya banyak, terus besok ke banned, apa yang ente banggai? Ya, ini semua tuh
Yang namanya urusan dunia ini seperti kita main monopoli. Seakan-akan wah, tapi udah meninggal dunia hilang. Makanya kita sebagai seorang muslim, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini jadikan pijakan untuk akhirat. Karena udah 2 menit lewat, dilanjutkan sama Bu. Jazakallah khairan jaza buat Habib Alwi yang mengisi waktunya dengan baik dan sempurna. Walaupun ada tambahan sedikit, media sosial kalian digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai media sosial kalian jadi saksi memberatkan kalian masuk ke dalam nerakanya Allah. Paham? Media sosial bisa mengajak Anda ke dalam neraka. Media sosial bisa mengajak Anda ke dalam surga. Media sosial bisa mengajak Anda dalam kebaikan. Dan media sosial bisa menjadi saksi. Handphone saya, ya Allah, jadi saksi ini. Saksinya apa? Biasa ngeliat yang gak baik. Wah, semua naudzubillah, celaka ente. Ini handphone besok dibangkitin sama Allah bisa ngomong ini. Ini handphone dibangkitin sama Allah bisa ngomong. Segala sesuatu di muka bumi ini adalah makhluknya Allah. Apapun bisa berbicara nanti. Apapun bisa menjadi saksi. Kaki bisa menjadi saksi, tangan bisa menjadi saksi. Tangan, ya Allah, tangan saya digunakan untuk apa? Untuk melihat handphone dan digunakan yang enggak. Melihat handphone, berpikiran yang enggak. Menggunakan handphone untuk judi online. Menggunakan handphone untuk nonton cap. Ujungnya doang. Lo Salim ngaji dulu, nggak berkah kalau nggak ngaji. Allah ya Karim. Walaili. Kalau Allah mau miskinin kita hari ini bisa miskin. Kalau Allah menyelakain kita hari ini bisa celaka. Allah tutup aib kita ditutup sama Allah. Allah mau buka aib kita dibuka sama Allah. Allah mau bongkar kehidupan kita bisa dibongkar. Dengan cara apa? Banyak kita lihat kejadian di televisi, ya kan? Yang biasa nonton-nonton gibah. Aib suami dibongkar, aib istri dibongkar. Apakah itu mencerminkan daripada syariat agama? Tidak. Itu hina. Siapa orang yang membongkar aib suaminya ataupun istrinya, finnar. Astagfirullah. Gak boleh. Ditutup baik-baik, rapat-rapat. Kalian suka, bismillah. Gak suka, selesai dengan cara yang ma'ruf. Jangan kalian membongkar aib seseorang. Allah aja menutupi aib kalian. Tapi kalau Allah membuka, bisa dibuka gak? Bisa. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam Al-Quran kalimatnya apa? Istrimu, anakmu bisa jadi musuh kamu. Kalau kamu tidak bisa mendidik ya dengan didikan agama. Agama ini adalah hak yang pasti dimiliki setiap hamba untuk meyakini inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Tidak ada agama selain Islam yang diridhoi oleh Allah. Islam adalah agama yang hakiki, yang harus dimengerti, karena tidak ada satupun di dalam Al-Quran yang salah. Ada kurang lebih 6.666 ayat atau 114 surah, 30 juz Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang salah. Dulu saya pernah jelaskan di tempat ini, tahun 1960-an itu belum diketemukannya Fir'aun, dianggap ada satu ayat yang salah. Tapi pas diketemukannya Fir'aun, dalam Al-Quran Allah abadikan Fir'aun, maka sempurna Al-Quran, sehingga apa? Tidak ada yang salah satupun dalam Al-Quran. Zaman dulu siapa yang tahu ada dua air yang bisa menyatu antara yang asin dan yang tawar, air laut dengan air tawar? Nggak ada yang tahu. Rasulullah bukan pelaut. Rasulullah bukan pelaut. Tapi di Al-Quran nyata air laut bersatu dengan air tawar, dan ada garisnya, dan terpisah di antara keduanya. Sehingga apa? Kekuasaan Allah yang nyata yang ada di dalam Al-Quran. Disinilah ada kalimat faman ata wattaqa wa sadaqa bil husna. Kalau kita bisa membenarkan bahwasanya hidup di muka bumi ini kita pasti akan mati dan akan berjumpa dengan yang namanya munkar dan nakir. Ditanya sama munkar dan nakir, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwatuka, maka perbaiki amal ibadah kita. Hidayah mahal hidayah. Gak mudah kalian dapat hidayah. Sulit hidayah. Mau kajian setiap hari Senin pun kalau hidayah nggak dikasih sama Allah nggak akan dapat. Kajian dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau kalian di hati kalian masih keras, karena apa? Boleh jadi khatamallahu ala qulubihim. Ternyata kita ini udah dikunci hatinya sama Allah, nggak bisa dibuka.
Oh, berbusa itu guru 2 jam diri, nggak ada manfaat. Yang 2 jam nggak ada manfaat, apalagi yang cuma 5 menit. Apalagi cuma 7 menit, nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah udah kunci hatinya, ditutup. Sehingga apa? Sehingga sadar diri kenapa Allah kunci, kenapa Allah tutup. Apakah hati kita kotor, hasud, syirik, dengki, makan duit yang haram, atau masih maksiat, masih berdosa? Tobat, minta ampunan sama Allah. Allah tuh Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adanya kajian ini untuk mencas diri saya dan diri kalian semua. Kita ini dikasih sama Allah anugerah yang besar, ada di tempat ini. Disuruh apa? Disuruh ibadah, disuruh mendekatkan diri sama Allah, bertaubat, minta ampunan. Lanjut. Fasaniya siruhu lil yusra. Kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan, kebahagiaan. Kalau dia hatinya bersih, dia bertakwa sama Allah, Allah bukakan, Allah lapangkan jalannya dengan caranya Allah. Kalau dia mau niat bertobat sama Allah, kalau dia mau mendekatkan diri sama Allah, nggak usah jauh-jauh, sholat 5 waktu aja dulu, benerin, khusuin, kembali kepada Allah. Anda sholat berhadapan dengan Allah, Anda berhadapan sama presiden, bungkuk-bungkuk, ruku-ruku, ya kan? Berhadapan sama siapa? Menteri, hormat-hormat. Anda berhadapan sama siapa lagi? Sama orang yang banyak duit ya, yang kekayaannya dahsyat. Wah, siap Pak, izin Pak, siap bos, siap perintah bos. Tapi berhadapan kepada Allah, ya kan? Anda berhadapan dengan mereka makhluk Allah, klimis, sepatu menceleneng, kling, ya kan? Pakai jas rapi, ya kan? Pakai dasi, pakai kemeja, kayak orang yang bener. Tapi berhadapan kepada Allah asal-asalan, terburu-buru. Berhadapan sama mereka pengen lama-lama, berhadapan sama Allah sebentar, buru-buru selesai. Bahkan nggak mau bertemu dengan Allah. Sekarang saya tanya, yang ngapain ketemu Allah itu sebetulnya siapa? Astagfirullah. Apa jangan-jangan emang Allah nggak mau ketemu sama kita? Atau jangan-jangan emang Al-Quran nggak mau dibaca sama kita? Introspeksi diri, sentuh diri kita, sentuh hati kita, sentuh jiwa kita. Apa yang salah pada diri kita? Apakah ini hukuman dari Allah, teguran dari Allah, sehingga Allah jauh dari kita? Semoga yang hadir di tempat ini ya Allah, Allah selamatkan kita, Allah jaga kita, Allah Amin, amin. kita. Dan Allah jadikan kita kemudahan dalam kehidupan kita, kebaikan dalam kehidupan kita, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita berada dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabb, kita berdoa semoga yang hadir di tempat ini ya Allah. Amin ya Rabb. Allah kasih nikmat iman, Islam, takwa ya Allah. Mudahkan dalam urusan ibadah kepadamu ya Allah. Jangan Engkau kunci hati kami ya Allah. Amin. Lembutkan hati kami ya Allah, sehingga kami mudah untuk dinasihatin, mudah untuk diberikan petunjuk, mudah diberikan hidayah, mudah di dalam ibadah, mudah sholat 5 waktu, mudah baca Quran, mudah ya Allah, qabliyah ba'diyah ya Allah. Amin ya Rabb. Sehingga Engkau ridha kepada kami ya Allah. Amin ya Yang Rabb. biasa sholat 5 waktu ya Allah, izinkanlah kami bisa qiyamul lail walaupun 2 rakaat ya Allah. Amin. Sehingga Allah ridha kepada kami. Allahumma ja'alna fi hadzal maqam mubarakah wa sa'atal mubarakah ridha Allah ridha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Adfa'tu ghadabaka billah ilaha illallah wa sajlatu ridhaka billah ilaha illallah wa astaqdaitu hawaiji minka billah ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Amin, amin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Eman, terbaik Eman. Beb, ada nih Beb, doain Beb semua suami-suami di Marwah pulang tepat waktu sesuai janji jam 10 teng. Ibu ya. Ibu ini ibu.